Halo sahabat semua, selamat berjumpa kembali di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini saya akan memberikan tutorial, yaitu cara merayap, kemudian memotong dan juga putar balik di jalanan yang macet dan juga sangat padat. Kenapa? Karena ketika pemula mengendarai di jalanan seperti ini, otomatis akan mengalami grogi dan juga bisa menyebabkan mati mesin. Jadi silahkan ikuti terus video ini sampai selesai biar menambah pengetahuan teman-teman, khususnya yang akan belajar mengemudi. Oke teman-teman, kita langsung saja prakteknya. Yang pertama yaitu kita masukkan gigi 1. Di sini kita main setengah kopling karena di depan kita akan memotong kemudian putar balik. Kita menggunakan setengah kopling perlahan-lahan seperti ini. Kemudian kopling tekan, injak rem, angkat kopling, gasnya ditekan kembali perlahan-lahan. Kemudian kalau di depan berhentinya sejenak, kita bisa kasih setengah kopling untuk menghentikan mobil sesaat seperti ini. Kemudian mobil di depan jalan, kita koplingnya angkat turun, angkat turun, angkat turun, dengan gasnya dibarengi naik turun juga, disesuaikan dengan kopling. Di sini ketika jalanan macet seperti ini, kita jangan ragu-ragu. Pokoknya ada celah kita masuk perlahan, ada celah kita masuk perlahan dengan menggunakan setengah kopling. Jadi mobil kita akan maju perlahan-lahan. Kalau kita ragu-ragu, kita tidak akan dikasih jalan sama yang lain. Jadi ketika jalanan macet, padat, kita intinya jangan ragu-ragu, kita gunakan setengah kopling, maju perlahan-lahan. Ketika di depan ngerem, kita bisa kasih setengah kopling terlebih dahulu. Kemudian terkecuali jika di depan ngeremnya agak lama, kita bisa injak rem, kemudian kopling diinjak seperti ini. Ketika berhentinya sesaat, kita bisa menggunakan setengah kopling untuk mengurangi laju kendaraan. Kemudian ketika kita berbelok, sama, gunakan setengah kopling dulu sampai perputaran mesin stabil, kemudian kopling kita lepas. Kemudian kita akan memutar ke jalur yang sebelahnya. Kita injak kopling kembali. Untuk gigi di sini kita masih menggunakan gigi 1 dari tadi kita pertama start, karena kita masih situasi merayap dan juga pelan-pelan. Kita injak rem, kopling, injak rem, kopling ke gas, disesuaikan terus bergantian seperti itu. Kemudian ketika kita masuk di jalur utama, kita masih di gigi 1, mesin sudah stabil, kita lepas. Kemudian ketika akan berpindah, kita injak dulu koplingnya, kita pindahkan ke gigi 2. Kemudian kita lepas kembali. Kita di sini hanya menggunakan gas saja karena jalanannya sudah agak lancar. Kira-kira sampai di depan nanti, ketika kita akan berpindah ke gigi 3 seperti ini, kita pindahkan ke gigi 3. Untuk perpindahan sendiri ke gigi 3 itu kira-kira RPM-nya di 30 atau 40 km per jam, baru kita pindahkan ke gigi 3. Kemudian kalau RPM-nya masih stabil di situ, kita tidak perlu memindahkan sampai ke gigi 4. Untuk mobil 2013 ke atas itu kan sudah ada ekonomiknya ya, lampunya gitu di dashboard. Jadi ketika lampu itu masih menyala, kita tidak perlu menambah gigi. Jadi kalau ini di gigi 3, kita stabilkan saja di gigi 3. Dan nanti di depan itu kita akan mengurangi lagi kecepatan, kemudian nanti giginya diturunkan ke gigi 2 karena di depan itu ada putaran balik.
Oke, kita masih stabil di gigi 3. Kita hanya menginjak gas. Nah, kita mengurangi kecepatan, kita injak dulu remnya sini. Rem injak, kemudian jalan lagi, pindahkan lagi ke gas. Di depan mengurangi kecepatan, kita injak rem. Kemudian kita kurangi giginya ke gigi 2. Nah, di sini ketika kita akan berputar balik, kita langsung giginya diturunkan lagi ke gigi 1. Kemudian main setengah kupling. Ketika di depan ngerem, kita injak rem. Kupling tetap diinjak. Kemudian main setengah kupling perlahan-lahan seperti ini. Ketika di depan ngerem, kita injak rem. Balik lagi ke gas. Gunakan setengah kupling perlahan-lahan. Terus seperti ini, setengah kupling. Kita injak rem, balik lagi ke gas, kuplingnya angkat sedikit-sedikit sampai ke trek lurus. Sudah di trek lurus, kira-kira mesin stabil, kita bisa memindahkan gigi ke gigi 2. Kemudian kupling kita angkat dan injak gas saja. Di sini kira-kira RPM kalau masih di kisaran 20, dan biasanya untuk ekonomiknya untuk RPM 20 itu tidak nyala, jadi tidak apa-apa, kita tidak pindahkan. Selama perputaran RPM-nya masih di 20 km, kita masih menggunakan gigi 2 kira-kira. Kemudian ketika RPM-nya sudah naik, mesin sudah stabil, kita bisa memindahkan gigi ke gigi 3. Nah, seperti ini. Karena RPM sudah naik, kemudian kita pindahkan ke gigi 3. Kupling injak, kemudian dilepas kembali. Kemudian jika RPM-nya masih stabil di kisaran 30-40, kita tetap menggunakan gigi 3 seperti ini. Kemudian di depan rem, kita injak rem. Kemudian injak kupling. Gigi dikurangi dari 3, turunkan ke gigi 2. Kemudian kita main setengah kupling terlebih dahulu. Di depan ngerem lagi, kita pindahkan lagi ke gigi 1 seperti ini. Kemudian berhentinya agak lama, kita netralkan terlebih dahulu giginya. Mobil depan jalan lagi, kita jalan lagi dengan memasukkan gigi ke gigi 1. Jangan lupa kuplingnya diinjak terlebih dahulu seperti ini. Depan berhenti, kita injak rem, kuplingnya injak. Main setengah kupling seperti ini. Ketika mobil di depan kita berhentinya tidak lama, kita cukup menggunakan setengah kupling saja untuk mengurangi laju mobil kita, karena ketika kita menggunakan setengah kupling, mobil kita juga akan berhenti. Tapi ketika berhentinya lama, kita bisa dinetralkan seperti ini. Kemudian jika jalan lagi, kita masukkan lagi ke gigi 1. Jangan lupa kupling injak. Kemudian kita jalan lagi. Ketika berhenti lagi, kita gunakan setengah kupling sementara seperti ini. Jalannya pelan-pelan. Kita injak rem, lepas lagi, kita ke gas, kita gunakan setengah kupling. Jadi fungsi setengah kupling itu ketika
kita merayap, ketika kita berjalan perlahan-lahan, ketika kita sedang macet seperti ini, itu gunakan setengah kopling, dan juga ketika kita di tanjakan seperti ini, berhentinya agak lama, kita netralkan giginya. Kemudian ketika jalan lagi, masukkan lagi ke gigi 1, kita injak gasnya dengan halus, kemudian dibarengi dengan kopling diangkat. Demikian bahasan kali ini, semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Jangan lupa like dan komennya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.